Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinlah kami akhukum fillah Aris Munandar Al-Fatah, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pada kesempatan yang baik ini, saat kita memasuki bulan Ramadan ini dan di tengah merebaknya wabah corona ada di dunia sekarang ini, izinkanlah kami untuk memberikan beberapa tausiah khususnya kepada kaum muslimin yang ada di berbagai belahan wilayah di Indonesia ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini adalah di bulan yang telah ditetapkan oleh Allah ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai karunia yang besar kita dipertemukan dengan Ramadan ini kita sia-siakan, bahkan kita abaikan oleh karena adanya wabah yang sedang menimpa kepada kita ini. Justru ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan bulan Ramadan ini untuk melawan, untuk menghadapi wabah corona ini dengan sekuat tenaga, dengan menguatkan jiwa, dengan menguatkan raga kita, dengan membesarkan hati kita, untuk kemudian dengan demikian kita mampu melawan dari dalam diri kita terhadap wabah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pakar, salah satunya Profesor Dr. R. Hawking itu memberikan pernyataannya bahwa 90% sakit yang diderita oleh seseorang itu dikarenakan oleh karena pikiran, oleh karena hati, oleh karena kejiwaan, oleh karena psikis yang ada pada dirinya. Hanya 10% saja, kata profesor ini, yang disebabkan atau dipengaruhi dari unsur-unsur luar, dari luar badan kita. Oleh karena itu Al-Quranul Karim menasihatkan kepada kita agar kita menguatkan ruh ini dengan sebaik-baiknya, menguatkan hati ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menguatkan hati ini? Maka Allah berfirman pada surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbmu dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Marilah kita bertanya bagaimana membacakan hati kita, menguatkan hati kita, terutama di bulan Ramadan ini untuk melawan wabah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Setidaknya di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat tentang ruh ini, Allah memberikan 4 langkah arahan kepada kita semua. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Yang pertama adalah disiplin, lakukanlah salat 5 waktu secara berdisiplin, dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan utamakan dari sekian ini adalah salat subuhnya menjadi tolak ukur bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai berjamaah ke masjid adalah sulit, maka lakukanlah salat berjamaah di dalam rumah kita masing-masing, karena karunia kepada umatnya Nabi Muhammad adalah dijadikan tanah di berbagai daerah itu adalah tahuron wa masjidan, boleh bersih dan boleh dijadikan sebagai
masjid. Jadi tetap tegakkanlah sholat itu dengan berjamaah secara berdisiplin. Lalu yang kedua adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Sholat tahajud yang di tengah kita pada bulan Ramadan adalah dikenal dengan nama sholat tarawih. Jangan abaikan sholat tarawih ini, khususnya di malam-malam bulan Ramadan. Isilah dengan sholat tarawih ini sebisa mungkin. Kalau masih memungkinkan untuk hadir ke dalam masjidnya Allah, lakukanlah untuk hadir ke masjidnya Allah, untuk bersama-sama menunaikan. Andai tidak bisa, lakukanlah secara pribadi-pribadi, melakukan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah cara membacakan jiwa kita, cara membacakan ruh kita ini. Yang ketiga adalah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Sering-seringkala kita mengikuti halaqahnya ahlul ilmi, halaqah ilmu di kalangan majalisul ilmi, di kalangan para ulama, di kalangan para asatidah, di kalangan para kiai. Karena ini menguatkan, memotivasi terhadap kita semua ini. Sebab pada kondisi seperti ini Allah berfirman, walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri la'alimahu alladhina yastambituna minhu. Sungguh pada kondisi ketakutan yang seperti ini, apabila dikembalikan kepada Rasulnya, dikembalikan kepada Allah, lalu dikembalikan pula kepada para ulil amri, para ulama-ulamanya, para pakar-pakarnya, niscaya kita mampu mendapatkan ilmu yang baik. Jangan abaikan menggapai ilmu saat kondisi wabah seperti ini. Tetap kalian untuk mengambil ilmu dengan cara apapun, agar kita mendapatkan asupan dan siraman kebaikan. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh atas hati-hati kita semua, jiwa-jiwa kita semua ini. Oleh karena itu, pada langkah yang keempat ini, perbanyaklah bacaan Al-Quranul Karim. Sebab Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fana'ul ummati bitta'ni wa ta'un, amma ta'an fa'arifnah, famat ta'un qala wajzu a'da'ukum minal jinni wa fi kulli syuhada. Rawahu Tabrani. Nabi kita bersabda bahwa kehancuran umatku dikarenakan oleh ta'nun, tikaman dan peperangan. Kami sudah mengetahui tentang tikaman dan peperangan. Adapun ta'un, kami belum mengetahuinya. Apa yang dimaksud wabah itu ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian menjawab adalah wajzu a'da'ukum minal jin wa fi kullin syuhada. Adalah tikaman yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian dari kalangan jin, dan setiap korbannya itu adalah sebagai syuhada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu bagaimana cara menghadapi perlawanan menghadapi jin ini? Tidak ada lain adalah kita dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran di setiap harinya, dan yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir. Lakukanlah zikir sobah wal masa, dan zikir-zikir sehabis sholat itu dilakukan sebaiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua ini menjadi kebaikan untuk kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.